Saya Revalinda Bunga dan teman-teman saya ada Dian Hana, ada Silvi, ada Dea, dan juga Alia. Mungkin teman-teman bisa udah record kan ya? Udah aman-aman. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama. Saya mulai untuk bertanya pertanyaan pertama ya, Mbak. Yang pertama, menurut Mbak, apa sih yang membedakan seorang pemandu dengan seorang pemateri? Oke, di sini aku izin menjawab ya. Jadi menurut aku sendiri apa sih bedanya antara pemandu sama pemateri sendiri? Nah, kalau pemateri itu dia biasanya dia tuh berfokus pada transfer knowledge-nya. Jadi kayak cuma penyampaian konten atau materi yang dia tahu kepada orang-orang yang belum tahu. Nah, tolak ukurnya itu kayak tentang kejelasan sama kelengkapan materinya. Sedangkan kalau pemandu, selain dia fokusnya pada transfer knowledge tadi, pemandu itu nggak hanya ngasih jawaban atas pertanyaan yang tidak diketahui sama penanya, tapi dia itu juga melontarkan pertanyaan balik atau kayak mengarahkan diskusi gitu. Terus dia juga nyiptain ruang biar peserta itu mampu menemukan substansi materi itu eh, biar peserta yang dikasih materi itu paham sama materi tersebut dengan pemikirannya sendiri. Istilahnya kayak pemandu itu berusaha nyampein materi yang mana sampai yang menerima materi ini bisa menjelaskan materi tersebut dengan kata-kata mereka sendiri sehingga itu tertanam jelas pemahaman tentang materi tersebut. Kayak gitu. Baik, jadi pemandu itu biar sekaligus memastikan bahwa orang yang dipandu ini paham dengan materi yang sudah disampaikan ya, Mbak. Kalau begitu, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak, pemandu itu punya peran seperti apa sih dalam membantu peserta selama mengikuti LKMM? Oke, jadi buat peran pemandu dalam membantu peserta LKMM sendiri, ya itu yang pertama mungkin kayak jadi fasilitator, yaitu bisa mengalur, mengawal alur penalaran peserta saat membedah atau eh, menganalisis suatu masalah atau materi. Kemudian pemandu itu juga punya peran untuk membangun atau menciptakan iklim belajar yang aman. Jadi kayak biar peserta itu berani untuk mengeksplorasi ide, terus berpendapat kayak sebebas mereka gitu loh, biar mereka itu nggak takut berpendapat. Dan kalau misalnya emang ada yang salah dari pendapat itu atau salah dalam menyelesaikan suatu masalah, mereka itu bisa belajar dari pengalaman, biar mereka itu ke depannya nggak salah salah pembelajaran atau salah persepsi kayak gitu. Terus pemandu juga itu ngefasilitasi kayak apa yang mereka eh, apa yang mereka kurang ketahui, mereka bisa bertanya. Kita kan selalu open untuk mereka mau bertanya, mereka mau memberikan pendapat, kita itu selalu terbuka kayak gitu. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, betul, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk alasan pribadi Mbak, kenapa sih Mbak tertarik untuk menjadi seorang pemandu? Apakah Mbak punya ingin hal yang Mbak lakukan atau capai sebagai pemandu? Oke, jadi buat ini lebih ke alasanku pribadi ya. Ya. Jadi dulu ketika aku ikut LKMM PraPD yang mana itu di saat mahasiswa baru, aku tuh kayak tertarik gitu sama ketika melihat pemandu-pemandu ini kayak, oh keren ya bisa ngobrol di eh, depan orang banyak dan memberikan materi-materi yang menurutku dulu saat LKMM PraPD itu kita itu kayak diberikan sesuatu yang menurutku itu baru karena belum pernah aku dapetin sebelumnya. Dan menurutku kayak eh, apalagi di LKM Pratedi di tahunku dulu, terakhirnya itu ada kayak seremonial gitu. Dan eh, dari situ aku tuh mikir, apa aku jadi pemandu ya? Kok kayaknya benefitnya juga banyak.
satu hal yang paling aku ambil dari pemandu itu aku pengen ngelatih public speaking aku karena menurutku saat itu padahal di SMA aku punya ekstrakurikuler public speaking tapi menurutku itu masih jauh dari orang-orang pemandu yang saat itu memandu di apa LKMM ku dulu. Terus sejak sejak saat itu aku kayak mikir aku pengen jadi pemandu dan itu udah jadi salah satu goals aku di perkuliahan ini. Makanya saat itu aku daftar dan ingin menjadi pemandu. Makasih Mbak atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir di untuk bagian satu, selama menjadi seorang pemandu, apakah Mbak punya harapan seperti perubahan seperti apa yang Mbak harapkan terjadi pada peserta LKMM setelah mengikuti LKMM? Jadi apa yang menjawab? Jadi untuk harapan aku terhadap perubahan peserta kepada peserta itu kayak seperti peserta itu nggak hanya tahu tentang materi LKMM secara tekstual. Kan mungkin kebanyakan materi LKMM tuh kayak kalian udah sering dengar kayak gitu-gitu. Tapi dalam dunia nyatanya, dalam realitanya itu masih banyak yang belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku pengen peserta itu nggak hanya tahu materinya, tapi mereka itu punya alur berpikir atau framework buat menerapkan secara fleksibel itu baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, juga aku pengen mereka itu bisa tumbuh rasa kepemilikan terhadap masalah dan solusi yang mereka rumuskan. Jadi sekiranya mereka punya suatu masalah atau suatu problem dalam kehidupan mereka, mereka tuh sebenarnya bisa menanamkan beberapa metode-metode yang telah diajarkan di AKMM, baik itu mulai pra-TD, TD, dan selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Mungkin untuk teman-teman di bagian selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke Mbak, saya izin bertanya ya. Menurut Mbak Rara, gimana caranya biar pemandu itu bisa bikin pesertanya nggak cuma paham sama materinya, tapi juga ikut aktif selama Mbak Rara menyampaikan materi? Oke. Jadi untuk gimana sih biar peserta itu terlibat aktif gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh dulu aku pelajarin di PPLKMM. Jadi di sana itu nanti tuh bakal ada salah satu materi yang bahasnya itu tentang gimana sih cara kita biar eh, peserta ini bisa aktif. Itu tuh ada namanya metode, aku lupa nama metodenya, tapi itu di situ kita itu kayak daripada kita memberikan kesimpulan, kita itu lebih baik untuk melontarkan pertanyaan. Kayak misalnya, kayak kenapa itu terjadi, apa konsekuensi dari keputusan yang kita ambil dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita melontarkan pertanyaan, tapi peserta ini nggak ada yang jawab, misal, itu tuh kita ambil ambil jalan buat nunjuk. Kalau nunjuk kan mereka harus terpaksa untuk menjawab. Nah, dari situ tuh bakal muncul rasa kayak apa ya, kayak rasa mereka buat aku pengen jawab aja dah kayak gitu. Sebelum ditunjuk mending aku jawab yang aku bisa kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih punya keinginan kuat, mereka termotivasi buat menjawab dulu. Kemudian selain itu lebih ke membuat studi kasusnya itu dengan konteks yang sehari-hari. Jadi kayak tadi kasus yang mungkin mereka hadapi, mereka alami, kayak gitu kan jadi buat mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pemandu, biar mereka itu bisa menjawab, karena itu masih berkaitan dengan kehidupan mereka pribadi. Ya mungkin itu sih. Jadi untuk bikin peserta ikut aktif itu dengan melontarkan pertanyaan dan membuat study case yang relate ya Mbak. Saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Rara sendiri kan ini pemandu ya. Kira-kira gimana caranya Mbak Rara itu mastiin peserta benar-benar belajar dari materi yang Mbak Rara sampaikan? Oke, jadi untuk cara memastikan peserta memahami materi yang telah aku sampaikan. Nah, aku tuh lebih ke kayak suka misal eh, aku aku menjadi pemateri di satu materi. Nah, di sub-sub materi itu aku tuh bakal
tiap sub materi di akhirnya aku bakal bertanya dulu, kayak ngecek pemahaman mereka secara berkala. Jadi kayak minta mereka menyimpulkan atau minta mereka poin-poin nyebutin apa aja poin-poinnya atau aku yang aku yang ngasih pertanyaan dan mereka harus jawab. Kalau emang mereka itu kayak jawabannya kurang, aku bakal ngasih kesimpulan yang lebih tepat. Nah, nanti di akhir sesi aku bakal kayak gitu lagi. Jadi kayak eh, mengusahakan peserta itu harus menjawab apa yang aku tanyakan dengan baik dan sesuai dengan apa materi yang telah aku sampaikan. Kemudian juga di pelatihan-pelatihan kalian kan selalu ada simulasi. Nah, dari simulasi itu juga termasuk cara kita buat mengetahui sejauh peserta dalam memahami materi yang telah kita sampaikan. Kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, kalau misalnya saat pembelajaran itu pesertanya kelihatan pasif atau kurang mendengarkan, kira-kira dari Mbak Rara sendiri bakal ngelakuin apa untuk membuat peserta kelihatan aktif? Oke, jadi untuk menghadapi peserta yang mungkin dia kurang responsif atau kurang aktif, itu sebenarnya kita harus memahami dulu apakah mereka emang pasif karena mereka malas atau emang pasif karena mereka bingung tentang materinya atau takut salah dan sebagainya. Nah, itu tuh kita kayak yang aku bilang tadi, kita coba lontarin pertanyaan-pertanyaan yang mudah mungkin, yang kayak pertanyaan-pertanyaan yang gampang dijawab, sehingga mereka itu tahu apa sih sebenarnya materi yang kita sampaikan. Tapi kalau misalnya emang mereka itu tipenya yang malas, itu tetap bisa pakai ngelempar pertanyaan tadi, sehingga mereka kan mau nggak mau harus menjawab. Kalau misalnya buat tipe orang yang emang dia bingung materi, kalau kita lontarin pertanyaan, itu kita bisa tahu kan pemahaman mereka itu sampai mana. Nah, dari situ kalau misal terlihat oh pemahamannya kurang, kita dari pemateri itu pasti bakal ngulangin lagi atau mungkin ngelontarin pertanyaan yang jauh lebih mudah. Oh, ternyata pemahamannya masih sampai sini. Jadi kita harus menekankan di sebelah sini kayak gitu. Kemudian jangan lupa memberikan apresiasi di setiap respon atau usaha peserta untuk menjawab karena menurut aku apresiasi itu penting sehingga mereka itu lebih semangat dan lebih termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke Mbak, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan bagian ketiga. Untuk pertanyaan pertama, menurut Mbak Rara sendiri sebagai pemandu, seberapa jauh Mbak Rara perlu ikut membantu peserta dalam berpikir dan menentukan keputusan? Apakah kayak cukup dengan memberi arahan atau pemandu perlu lebih aktif untuk mendampingi peserta LKMM-nya? Oke, jadi seberapa jauh pemandu terlibat dalam pengambilan keputusan di kesehatan. Nah, pemandu sendiri kita itu sebenarnya batasnya itu kita cuma sampai pada proses atau pada metodologi berpikirnya. Jadi kayak mengarahkan mereka seharusnya kayak gini, seharusnya kayak gini. Nah, pada keputusan akhirnya itu tetap pada peserta. Jadi kayak itu udah bukan hak dari kami, lebih ke kita cuma sampai mengarahkan, memberikan mereka pendapat, memberikan arahan bagaimana baik buruknya suatu solusi dari masalah kayak gitu. Nah, pemandu ini juga harus mastiin bahwa arah atau jalur yang diambil sama peserta ini udah benar, tapi tetap keputusan terakhir itu tetap pada tangan peserta masing-masing. Oke, baik Mbak. Berarti kayak memberikan arahan dan mendampingi peserta gitu ya. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Rara sendiri, cara Mbak Rara dalam memberikan arahan atau memengaruhi peserta itu gimana supaya pesertanya bisa menjadi lebih berkembang?
Oke, buat bentuk arahan atau pengaruh seperti apa yang menurut aku membantu peserta berkembang. Nah, untuk bentuk arahannya sendiri, kita tuh bisa menjadi eh, kayak kakak pembimbing gitu. Jadi kayak misal kita dalam simulasi ini. Dalam simulasi biasanya kan dibentuk kelompok-kelompok. Sebagai pemandu kita tuh bisa memberikan arahan yang tegas atau kita tuh memberikan alur diskusi yang jelas. Jadi mereka itu tahu, oh alur diskusinya itu kayak gini. Ini harus ke arah sini, ke arah sini. Nah, kemudian setelah mereka mungkin menentukan gagasan atau pendapat mereka, kita tuh berikan umpan balik atau feedback dan eh, memberikan feedback serta apresiasi jika memang solusi itu sudah benar dan tepat pada jalannya. Tapi kan mungkin saja mereka itu masih di luar konteks. Nah, kayak kalau kayak gitu kita tuh bisa eh, menantang, kayak misal mendebat sedikit, mungkin mendebat tentang cara mereka, gimana sih mereka bisa menentukan metodologi sampai dapat suatu keputusan. Nah, itu tuh agar mereka itu kayak berpikir lagi, berpikir lebih keras tentang apa yang telah mereka lakukan. Nantinya mereka bakal lebih milih, mereka bakal diskusi ulang dan mereka bakal mendapat solusi yang bakal lebih baik dari solusi-solusi sebelumnya dengan metodologi yang lebih benar dari sebelumnya. Jadi lebih ke emang kita tuh sebagai pemandu itu cuma menjadi pengarah atau pengaruh, tidak sampai yang aku katakan tadi kan tidak sampai membuat keputusan akhir. Jadi hanya jadi pembimbing kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya ada peserta yang punya pendapat atau cara berpikir yang berbeda dengan Mbak Raranya, biasanya Mbak Rara menyikapinya seperti apa? Apakah kayak langsung memberikan pendapat, mengajak berdiskusi atau sebagainya? Oke, jadi untuk hmm, kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara aku dan juga peserta. Nah, di situ kita sebagai pemandu kan kita terbuka. Kita harus terbuka dengan pendapat-pendapat peserta yang lain. Nah, dari situ kita bisa gunakan pendekatan atau pertanyaan refleksi. Kita coba tanyain mereka lebih dalam tentang hal itu. Karena kita nggak tahu juga apakah pendapatku nggak selalu benar, pendapat mereka juga nggak selalu salah. Jadi kita bisa diskusikan lebih lanjut, diskusikan lebih dalam, mungkin bisa disimulasikan. Misal kalau misalnya variabel ini dia bakal dampaknya kayak gimana sama keputusan tadi. Kayak lebih jauh aja gitu, lebih jauh dalam mensimulasikan hasil atau solusi yang telah mereka pikirkan. Jadi jangan sampai kita sebagai pemandu itu ngomong kayak hindar kayak ngomong kamu salah, itu jangan sampai, karena itu tuh udah menunjukkan bahwa pemandu itu nggak terbuka, sedangkan kita tuh harus terbuka dengan pendapat orang lain. Kemudian, nah itu tadi juga biar kita tuh menguji ketahanan logika peserta dengan skenario-skenario yang lain. Kayak gitu aja sih. Baik Mbak, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir dari bagian ketiga, eh, menurut Mbak Raranya sendiri, apa yang perlu diperhatikan supaya ketika Mbak Rara memberikan arahan, peserta tetap bisa berpikir atau mengambil keputusan sendiri, jadi bukan bergantung kepada apa yang dikatakan oleh pemandu. Oke, jadi untuk hal yang perlu kami perhatikan sebagai pemandu biar pengaruh yang diberikan tuh nggak mengurangi kebebasan peserta. Nah, di situ tuh kita pakai seharusnya kita sebagai pemandu itu menjaga keseimbangan antara intervensi dan juga kebebasan peserta. Pemandu itu hanya boleh intervensi kalau misal peserta diskusinya udah menyimpang jauh dari apa yang telah kita berikan atau apa yang telah kita ajarkan atau membahayakan etika atau norma. Jadi selama itu tidak sampai
kayak gitu, kita sebagai pemandu itu hanya menjadi pengarah aja, jangan sampai kita mengintervensi. Jangan sampai kita kayak memotong atau memberikan kayak yang aku tadi bilang kan memberikan kayak oh pendapat kamu tuh salah kayak gitu nggak boleh. Kita tuh harus tahu mana batasan sejauh mana batasan kita boleh memberikan pendapat yang benar kepada peserta. Kemudian kita juga harus mengesampingkan eh, bias pendapat pribadi atau objektivitas karena keberhasilan pemandu itu diukur dari seberapa runtut penalaran peserta, bukan seberapa mirip pikiran peserta dengan pikiran pemandu. Jadi jauhin objektivitas antara pemandu dan juga peserta. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Mbaknya. Mungkin untuk bagian keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak, bagaimana cara atau metode seperti apa yang biasanya digunakan para pemandu itu untuk mengukur sejauh mana para peserta LKMM agar mereka tuh benar-benar menyerap materi dan bukan hanya sekedar hadir dan lulus di tempat saja? Oke, jadi untuk eh, lebih ke gimana cara pemandu mengukur pemahaman peserta. Nah, di suatu LKMM sudah pasti ada pretest dan post-test. Itu salah satu tools ukurnya. Jadi eh, itu salah satu tools ukur yang mana itu lebih ke kontekstual pemahaman peserta. Ya kan, karena kan biasanya di pretest dan post-test kalian hanya memberikan jawaban pilihan ganda yang mana itu pasti sangat mudah untuk kalian jawab dengan benar. Selain itu, pasti ada simulasi. Nah, dari simulasi itu salah satu salah satu cara pemandu juga melihat gimana sih peserta mengambil keputusan dan menggunakan alat atau tools LKMM saat simulasi real time. Di mana simulasi itu biasanya dikerjakan di kelas saat itu juga. Nah, dari kelas itu kita bisa tahu sejauh mana pemahaman dan sejauh mana mereka dapat menerapkan tools-tools yang diajarkan selama LKMM bisa mereka realisasikan di kehidupan nyata. Kemudian ada juga evaluasi pasca LKMM kayak KPP. Nah, dari KPP itu juga kita bisa tahu action plan atau kontribusi nyata peserta di suatu eh, sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi kayak dari situ kita bisa tahu seberapa jauh dan seberapa paham mereka dalam eh, memahami dan dapat mengimplementasikan materi-materi yang telah diberikan selama pelatihan berlangsung. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak, seberapa besar pengaruh kehadiran seorang pemandu terhadap hasil akhir yang ingin dicapai peserta dibandingkan faktor lain seperti motivasi peserta itu sendiri atau bahkan mungkin keinginan peserta itu sendiri untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri khususnya di bidang manajerial secara mandiri begitu? Oke, jadi di seberapa, menurut aku sendiri, seberapa besar pengaruhnya, kalau pengaruh pemandu sendiri, dia tidak terlalu besar, karena pemandu memegang peranan penting dalam buka potensi, memberikan arah, dan juga memicu pencerahan atau memberikan mereka jalan atau memberikan mereka materi-materi yang belum mereka dapatkan. Nah, mungkin itu tidak sampai, menurut aku tidak sampai 50%, sedangkan motivasi peserta sendiri itu lebih eh, besar pengaruhnya, karena motivasi peserta itu menjadi salah satu faktor penentu utama keinginan. Jadi pemandu yang baik itu mampu memantik motivasi peserta agar mau terus berkembang setelah LKM selesai. Motivasi peserta sendiri kan tadi juga itu cukup tinggi karena mereka itu kalau kita mengerjakan sesuatu dengan motivasi dari dalam diri kita sendiri, itu akan memudahkan kita dalam menjalankannya dibanding kita diwajibkan atau disuruh. Nah, makanya aku bilang kalau misalnya
kehadiran pemandu dan juga motivasi peserta sendiri itu lebih penting di motivasi peserta sendiri. Karena pemandu kita hanya membantu mereka mengarahkan dan juga memberikan materi dan sebagainya. Sedangkan motivasi peserta sendiri itu akan lebih memudahkan mereka dalam menjalankan eh, menjalankan pelatihan-pelatihan di kepemanduan itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pernahkah Mbak mengalami situasi di mana peserta LKMM itu tidak berhasil mencapai target mereka begitu, meski Mbak sudah merasa membantu dengan maksimal? Apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut? Oke, jadi pernahkah? Itu pernah. Dan menurut aku di situ aku sudah memandu secara maksimal. Setelah ditelusuri, itu memang hasilnya dari motivasi peserta itu sendiri. Jadi hasilnya itu memang dari peserta sendiri yang kurang berusaha. Padahal apa yang kita berikan di penugasan, di materi dan sebagainya, itu sudah disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing peserta, yang mana harusnya peserta ini bisa mencapai target itu. Jadi yang bisa dipetik dari pengalaman itu adalah eh, mungkin bisa memang motivasi peserta itu penting dibanding dari keberadaan pemandu tadi. Itu juga nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya eh, dari situ kita belajar se- sejauh sejauh apapun kita memberikan atau semaksimal apapun kita memberikan materi akan tetap kalah dengan peserta yang motivasinya kurang. Karena yaitu tadi karena mereka memang kurang berusaha dan mereka tidak memaksimalkan dengan fasilitas yang ada. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana sih kita tahu seorang pemandu itu bisa dikatakan telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik? Apakah cukup dilihat dari hasil yang dicapai oleh peserta, ataupun ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan? Oke, jadi untuk indikator keberhasilan pemandu sendiri itu salah satunya yaitu aspek hasil atau pencapaian tujuan belajar peserta, yaitu kayak sejauh mana peserta paham, sejauh mana peserta mencapai target dan sebagainya. Tapi juga ada aspek mungkin kayak aspek proses, di mana kita bisa tahu kualitas dinamika kelompok mana yang dipimpin oleh orang pemandu itu, dinamika kelompoknya kayak gimana, tingkat partisipasi pesertanya kayak gimana, sama kayak lebih ke feedback karena kita sebagai pemandu selama memandu kan kita selalu dapat feedback. Nah dari situ kita bisa tahu penilaian-penilaian yang diberikan peserta dan itu menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Kemudian juga ada aspek mungkin namanya tuh kayak aspek pertumbuhan di mana terjadi peningkatan pola peserta pikir dibandingkan saat awal masuk sesi. Jadi peserta yang sebelumnya mungkin kayak gampangnya peserta yang belum tahu jadi tahu, peserta yang belum jago jadi jago dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya masih banyak sih eh, aspek indikator keberhasilan pemandu, cuman aku agak lupa. Terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian kelima. Izin bertanya, Mbak, eh, kalau Mbak sendiri melihat kondisi kepemanduan di KMITS sekarang, menurut Mbak perkembangannya seperti apa saja dari awal hingga sekarang? Oke, mungkin untuk kondisi kepemanduan di KMITS ya. Eh, Kondisi kepemanduan di KMITS ini kan karena kita tidak punya bakor ITS, kita itu lebih kayak kita tidak punya standarisasi. Kita tidak punya standarisasi satu ITS. Jadi di setiap fakultasnya itu mereka punya standar yang berbeda-beda. Tapi di sisi lain menurutku ada baiknya kita nggak punya standarisasi satu ITS karena kalau dilihat-lihat karakteristik tiap fakultasnya itu memang berbeda. Jadi kalau sejauh ini perkembangannya itu masih sama sama tahun lalu. Jadi mereka tetap belum ada bakor ITS atau yang bakor ITS itu kayak yang standarin ke pemanduan atau akan di seluruh ITS.
Cuman menurutku baiknya ya itu tadi. Jadi belum ada eh, perbaikan atau perkembangan yang signifikan, cukup di mungkin cukup di FTIC tadi. Kalau di FTIC menurut aku sendiri di KM FTIC sendiri itu kan dulu bakornya tuh kayak sebatas bakor ketua bakor, sekretaris bakor kayak gitu. Nah, di tahun ini itu sudah lebih baik. Jadi di bakor itu udah ada biro pengembangan, udah ada biro HRD dan sebagainya. Itu sudah menurutku itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Udah ada yang mewadahi pelatihan pemandu, udah ada yang mewadahi mungkin human resource-nya pemandu dan sebagainya. Baik, Mbak. Ke pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak apa aja hal yang udah berjalan dengan baik di sistem kepemanduan di KMITS? Oke, jadi apa saja yang menurut aku sudah baik? Menurut aku yang sudah baik sendiri itu kan kita tadi emang kita tidak punya standarisasi ITS ya, jadi kayak terstandarisasi oleh fakultas-fakultas masing-masing. Nah, yang udah baik sendiri di LKMM KTD, menurut aku dia tuh udah stabil, meskipun belum terlalu stabil karena tiap tahun emang mahasiswa baru itu selalu berubah karakteristik sehingga kita selalu mengkaji ulang materi-materi yang akan diberikan. Nah, tapi sejauh ini LKMM KTD sendiri itu selalu berjalan dengan kayak apa ya, berjalan dengan teratur gitu. Jadi kayak LKM KTD selalu ada timeline yang tepat dan bisa sangat-sangat membantu maba untuk membantu mereka di kehidupan awalnya. Karena di LKM KTD sendiri itu kan tentang manajemen diri. Itu lebih ke manajemen mereka sebagai mahasiswa baru agar mereka itu bisa menyesuaikan kehidupan mereka di lingkungan kampus. Baik, Mbak. Nah, menurut Mbak sendiri, dari pengalaman-pengalaman Mbak di FTC yang membedakan pengalaman Mbak jadi pemandu ataupun peserta di dalam FTC dengan di luar FTC itu ada nggak, Mbak? Mm-mm. Oke, jadi untuk pengalaman yang menjadi pemandu atau peserta di FTC memang di luar FTC. Jadi aku beberapa kali aku pernah menjadi pemandu di vokasi dan juga di FDKBD. Nah, menurut aku di situ sendiri itu udah jauh perbedaannya. Karena ketika aku memandu di FTC, itu mahasiswa itu lebih berpikir secara, karena kita di FTC kan rata-rata manusianya teknikal gitu kan. Jadi kayak eh karakteristik mahasiswanya itu sangat berbeda. Sedangkan ketika aku di vokasi, itu tuh bener-bener mahasiswanya itu, mereka tuh sangat aktif sampai rebutan. Sedangkan di FTIC menurutku masih kurang karena mereka itu masih perlu ditunjuk, masih perlu dipancing gitulah istilahnya. Tapi beberapa dari mereka emang mereka sudah aktif dan memiliki motivasi diri untuk menjawab dan bertanya. Tapi beberapa yang lain itu masih maunya pasif aja. Jadi menurut aku di FTIC sendiri tuh masih belum rata mahasiswanya. Kayak masih kurang motivasi gitu. Kalau di vokasi saat itu aku bener-bener kayak aku seneng banget karena di situ tuh bener-bener pemandu itu sangat dihargai. Aku juga dulu dengar dari Kating 23 juga yang pemandu itu bahwa di vokasi sendiri itu eh, mereka pemandu itu sangat-sangat dihargai dan kayak mereka tuh selalu diapresiasi secara lebih. Sedangkan ketika di Kreabis itu mereka karakteristik mahasiswanya itu lebih ke santai. Karena di Fakultas Kreabis sendiri kan juga isinya anak-anak desain. Jadi tuh mereka lebih fleksibel dan lebih santai gitu. Itu sih mungkin bedanya menjadi pemandu atau di luar FTC sama di FTC. Baik, Mbak. Em, ke pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Mbak sendiri, kelebihan kepemanduan di dalam FTC dibandingkan di luar FTC dan sebaliknya, Mbak. Oke, kelebihan pemandu di dalam FTC dibanding di luar.
eh, aku juga kurang tahu apa kelebihan di dalam FTIC, tapi kata orang sendiri, kepemanduan di FTIC itu mereka udah cukup mewah dibandingkan kepemanduan di luar FTIC. Karena sejauh ini di kepemanduan FTIC, mereka itu sangat memfasilitasi maba dengan fasilitas yang menurutku juga cukup wow dibandingkan fasilitas di luar FTIC. Terus kalau misal kelebihannya di luar FTIC sendiri, ya yang seperti yang aku katakan tadi, kelebihannya adalah eh, mahasiswanya tuh lebih interaktif, apalagi di vokasi itu benar-benar mahasiswanya itu kritis, mereka suka bertanya, suka memberikan pendapat, dan selalu memberikan apresiasi yang lebih kepada pemandunya. Jauh ini itu sih yang aku rasain kalau kelebihan kepemanduan di dalam FTIC sama di luar. Baik, Mbak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari rangkaian pertanyaan yang kita ajukan ke Mbak untuk wawancara pemandu pada hari ini. Em, Oke. Mungkin bisa selanjutnya. Ada dokumentasi nggak? Eh, Sebelum selesai, kita boleh dokumentasi dulu nggak, Mbak? Boleh, boleh. Bentar, bentar. Baik. Apakah sudah siap? Boleh, siap. Oke, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, thank you. Mungkin sebelum menutup sesi interview hari ini, dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rara atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Dan dari kami juga Mbak berkenan untuk mengisi surat rekomendasi dari kami berlima Mbak, yang nantinya akan dikirimkan uh, dia lewat WhatsApp nantinya. Dan mungkin Mbak Rara ada uh, bisa mengenalkan kami ke pemandu di luar FTIC, mungkin Mbak, karena kebetulan dari kami belum menemukan pemandu yang bersedia begitu. Oh, boleh sih. Aku punya beberapa kontak pemandu di luar FTIC. Kalau kalian mau nomornya, nanti chat aku lagi aja. Baik Mbak, terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin apabila Mbak ada keperluan bisa live Zoom. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.